wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Cerdas, kembali lagi di podcast Sobat Cerdas. Di sini aku nggak sendiri tentunya ya, hari ini aku ditemani oleh narasumber yang ganteng dan cantik ini dari Prodi PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Betul Teteh Akang? Betul. Gak afdol dong kalau misalkan kita nggak kenalan dulu ya. Kita kenalan dari aku dulu mungkin ya, karena aku yang akan menjadi hostnya kali ini. Halo Sobat Cerdas, aku Naila Rahmadina yang akan menemani kalian pada sore kali ini. Dan tentunya
dirimu udah tahu nih ya apa itu penyebab dari dakwah kenapa bisa jadi komersialisasi gitu. Oke, sama-sama nih Nanda, tadi kan kita udah bahas nih ya tadi praktik jual beli itu kayak gimana, terus tadi dijelasin juga sama Nanda ya penyebabnya itu apa gitu ya, kenapa bisa dakwah yang tadinya menyebarkan agama atau ilmu dan lain sebagainya itu dijadikan sebagai ajang komersialisasi gitu ya untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, mungkin dari Tasakina nih, apa sih teh dampak dari adanya dakwah sebagai dakwah dikomersialisasikan ataupun dijadikan praktik jual beli agama gitu? Apa sih dampaknya? Pasti ada gitu ya. Pasti. derajatnya di dunia untuk menarik harga, kayak mematok harga berapa. Mungkin contohnya itu saja, atau mungkin yang lainnya itu kan yang lagi rame-rame itu yang di TikTok gitu kan, lagi nyerempetin tentang film-film bid'ah itu. Iya, kalau saya nonton kan di TikTok. Karena ada berbagai macam tokoh agama yang mengkritisi bahwa memang betul untuk pencerminan diri kita film itu, untuk mengetahui mana yang benar mana yang salah. Jadi ya film bid'ah ini mungkin menurut saya ya bagus
Islam tapi nggak ngerti ilmu Islam itu apa. Jadi itu saja dari saya. Boleh nambahin? Boleh nih dari Tananda dulu mungkin ya. Aku mau nambahin apa kantor. Mungkin yang aku mau orang yang mengundang Ustaz tersebut ya. Kadang kalau misalnya aku pernah di namanya pokoknya apa orang tersebut tuh dikenal oleh masyarakat itu kayak itu hanya apa bertingkat juga dan sebagainya. Ketika kalau nggak salah itu waktu itu anak itu waktu malam itu ada kajian ada Ustaz. Jadi mungkin menurut aku kenapa apa sih Ustaz itu dapat tarik dan itu mungkin emang dari gengsi dari yang undang gitu. Nah, terima kasih Tananda sekali. Mungkin Tante Safina tadi mau menambahkan. Konsumsi biasanya ya teh. Ya tuh sih, ini mungkin Teh Safina ngajak kita berdiskusi ya tentang kajian yang berbayar kayak gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya untuk kalau berbayar pun itu tuh harus jelas dulu ya pastinya berbayarnya untuk apa, karena kalau untuk konsumsi pun kita masih oke lah gitu ya. Kalau untuk konsumsi karena kan kita juga mendengarkan butuh asupan atau gimana. Biasanya sih tetap semua tersedia aku tuh dari Mungkin bisa ya seperti itu, tapi kan kalau misalnya kita lihat gitu ya, dan kalau misalnya kita datang ke kajian itu biasanya kalau konsumsi itu kan nggak cuma di air putih doang ya, harus Ya. makanan, dan itu tuh memerlukan uang lagi gitu ya, kita teh ke uang lagi gitu ya. Mungkin kalau misalkan bayar itu yang penting jelas aja gitu ya tujuannya untuk apa gitu ya. Terus biasanya emang kalau ustadz mahal itu bayar gitu ya teh ya, ustadz yang udah naik ke atas Ya, tuh biasanya kalau terkenal biasanya mahal gitu ya. Terus kayak kalau misalkan bayar gitu ya, kadang bayarnya juga emang kelebihan batas ya. Biasanya aku tuh pernah lihat atau itu tuh 150 bayar untuk datang ke kajian aja. Satu orang tuh 150 tuh. Nah, di situ ya tuh. paling cuma kayak dibayar 200.000 terkenal Jadi dan itu tuh bisa jadi kalau bayar tuh biasanya tempatnya gede juga, jadi butuh buat tempatnya mungkin ya, jadi bayar kalau nggak dapat sponsor atau gimana gitu kan. Karena tadi kita udah jelaskan nih ya dari Kang Usman contohnya tuh kayak gimana, terus jelas juga sama Kang Usman kalau misalkan tadi di situ tentang series film itu bisa kita jadikan edukasi gitu ya untuk sehari-hari. Wah kalau kayak gini tuh ternyata nggak baik, itu tuh nggak boleh, dan itu tuh bertentangan dengan agama yang harusnya di apa ya namanya dipraktekkan oleh kita gitu ya. Karena dari contoh udah, dampak udah gitu, kita lanjut ke solusi. Mungkin ya ini dari teteh-teteh sama abang ini udah punya solusinya masing-masing pasti ya. Insya Allah. Ya Allah. Boleh aku tuh dari Kang Usman lagi aja, karena tadi dari Kang Usman, sekarang dari Kang Usman lagi. Boleh, terima kasih atas waktunya. Terkait solusi mengenai praktek jual beli agama ini, mungkin bisa dari kita sebagai mahasiswa mengedukasi kepada masyarakat luas mengenai betapa pentingnya dan betapa apa yang namanya betapa harusnya gitu kita mencari tahu ilmu itu tidak sembarangan, harus ditelan mentah-mentah. Itu bagaimana caranya ya, itu bagaimana kita tata cara sebagai agen of change itu kita harus mencari cara bagaimana agar masyarakat luas ini dapat menerima dan memahaminya dengan senang hati. Kadang ada masyarakat yang diedukasi bahwa ini tuh nggak baik, ini tuh nggak benar, malah membantah, Allah kamu tahu apa sih masih kecil, kadang betul, seperti itu betul. kan. Nah itu harus diedukasi itu apa masyarakat sekitarnya, adapun yang bisa merubah itu ya dari diri. Kemudian
bersedekah, mungkin mengundang ustadz ya, yang namanya mengundang kita mengundang ya udah seharusnya kita memberikan benefitnya lagi. Tapi kalau ada ustadz yang diundang mematok harga, nah itu yang harus diantisipasi seperti itu. Kemudian terkait apa kajian yang berbayar, kita sudon aja kan supaya sudon bilang bahwa apa yang kita sodakokan itu ya untuk kelancaran masjid, bukan untuk ustadznya itu. Tapi kalau tiap kali ustadz itu datang minta ke tempat yang sama terus meminta bayaran, berarti ya antisipasinya saja seperti itu. Mungkin lebih baiknya waspada saja. Boleh nih, terima kasih Kang Usman solusinya. Tadi disinggung kita harus husnuzon ya, terima kasih ya buat Kang Usman sudah mengingatkan kita semua untuk selalu berhusnuzon. Untuk sobat cerdas jangan lupa untuk selalu berhusnuzon. Boleh mungkin lanjut dari Teh Safina, solusinya bagaimana? Kalau dari aku sendiri mungkin sama ya, cuma kayak Kak Ucin, karena emang kita tuh benar-benar harus mengedukasi orang-orang, karena pokoknya siapa aja yang harus saja. Tapi mungkin aku karena yang jadi korban itu sering juga kayak orang tua ya, kayak sedangkan apa yang kayak sering pernah dibahas yang kasarnya kayak gitu kan. Oke, terima kasih di sini walaupun sedikit harga gitu ya. Terima kasih ya Teh Safina. Boleh dilanjut dari Teh Nara mungkin ya, biar kita langsung ke Teh Nanda nanti. Kalau dari aku mungkin kayak peningkatan literasi keagamaan ya, itu masyarakat tuh harus kritis tentang orang-orang yang punya label keagamaan. Oke, terima kasih ya Teh Nanda. Boleh langsung dilanjut aja. Oh, mohon maaf. Aduh, terima kasih Teh Alefa. Gak apa-apa. Karena baru mungkin ya, mohon maaf. Dilanjut aja mungkin dari Teh Nanda. Oke, di sini aku cuma ngambil apa namanya solusi kejadian sosial dan semua yang di apa media sosial itu tuh dan kita tuh harus apa yang di share itu kita nggak misalnya itu aja. Oke, terima kasih nih Teh Nanda dan narasumber cantik dan ganteng kita ini yang sudah menjelaskan dari awal sampai akhir gitu ya, mengasih solusi, contoh dan hal sebagainya gitu ya. Mungkin karena udah beres juga untuk pembahasan kali ini, kita tutup aja untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk sobat cerdas yang sudah nonton pada sore kali ini. Jangan lupa untuk nonton lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Alefa, terima kasih Teh Nanda, terima kasih Teh Safina, dan terima kasih Kang Usman.